everyone, welcome back to our English class. And today we are going to learn about what are you going to do today? That's the title of chapter 3. Nah, bagi yang sudah memiliki buku paket, silahkan buka bukunya halaman 38. Oke, dengan judul What are you going to do today? Nah, dalam chapter ini kita akan mempelajari expressing intention. Apa itu expressing? Expressing adalah ungkapan dan intention adalah rencana atau niat yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang atau di masa mendatang. Nah, tujuan kita mempelajari chapter 3 ini adalah supaya kita dapat menyampaikan niat ataupun rencana yang akan dilakukan dan juga mampu menanyakan niat atau rencana yang akan dilakukan orang lain. Nah, jadi ada dua tujuan yang harus kita capai setelah mempelajari chapter 3 ini, yaitu menyampaikan niat ataupun rencana, kemudian menanyakan niat atau rencana yang akan dilakukan. Well, firstly, let's find out the definition of intention. What is intention? In daily life, it's common for us to tell other people about our intention or plan to do something in the future. We are also frequently asked them or they ask us about that. Kita juga biasanya menanyakan mereka ataupun mereka menanyakan kita tentang plan ataupun intention kita di masa mendatang. For telling intention or plan, we can use be going to plus simple verb and would like to plus simple verb. Nah, untuk menyampaikan intention atau rencana kita, niat atau rencana kita dapat menggunakan be going to ataupun would like to. Jadi, there are two common ways untuk menyampaikan intention kita. Oke? Apa perbedaannya kedua cara tersebut, be going to dan would like? Walaupun sama-sama menyampaikan intention. Nah, dalam video ini kita akan bahas satu persatu. Oke? Telling and asking about intention of doing something to develop interactional communication with others. Nah, jadi memberikan ataupun menanyakan niat kita dalam melakukan sesuatu adalah untuk mengembangkan kemampuan komunikasi kita timbal balik dengan orang lain. Jadi ada yang menanyakan dan ada yang memberi jawaban. Oke, jadi expressing intention adalah ungkapan yang digunakan untuk menyampaikan niat atau rencana yang akan kita lakukan di masa mendatang. Oke, sebelum kita bahas perbedaannya, mari kita lihat pola kalimat dari be going to atau would like to. Yang pertama, pola kalimat be going to. Mari kita lihat tabel berikut ini. Ada subject, kemudian be, kemudian ada going to, kemudian verb one. Nah, lihat subjeknya. Subjeknya terdiri dari I, you, we, they, she, he, it. Nah, subjek ini merupakan subjek pronoun. Nah, yang materi pronoun, Miss sudah ajarkan mengenai subjek pronoun. Nah, ini dia. I, you, we, they, she, he, it. Nah, be ini adalah to be. Jadi, to be-nya ada am, are, is. Dan lihat pasangan subjek dan to be-nya. I dipasangkan dengan am. Kemudian you, we, they dipasangkan dengan are. Kemudian she, he, it dipasangkan dengan is. Kemudian dalam kalimatnya ditambahkan going to plus verb one. Nah, verb one ini bisa juga dikatakan sebagai base form atau kata kerja dasar. Mari kita lihat pola kalimat would like to. Perhatikan tabel berikut. Ada subject, kemudian ada would like to, kemudian ada verb one. Jadi pola kalimatnya subject plus would like to plus verb one. Subjeknya ada I, you, we, they, she, he, it. Ini sama dengan subjek dari
be going to, kemudian plus would like, kemudian verb one. Nah, dilihat perbedaannya dalam be going to itu ada to be yang berubah mengikuti subjeknya. Sementara di would like, semua subjek tidak ada perubahan. Langsung ditambahkan would like to plus verb one-nya. Oke? Nah, mari kita lihat perbedaannya. Be going to and would like to. Be going to is used to show prior plan atau rencana di masa depan. Jadi, be going to digunakan untuk menunjukkan rencana ataupun niat yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi, prior plan itu rencana sebelumnya atau kita sudah punya rencana untuk melakukan hal tersebut di masa depan. For example, I'm going to submit the task tomorrow evening. Nah, lihat I adalah subjeknya. Kemudian pasangan subjek I itu adalah to be am. Be-nya adalah am. Kemudian going to dan submit adalah verb one-nya. Jadi saya berencana mengumpulkan tugas saya besok malam. Jadi ini sudah direncanakan. Kemudian contoh yang kedua, he is going to do the remedial test next Monday. Subjeknya adalah he, be-nya adalah is, kemudian going to dan do ini adalah verb one-nya. Oke? Kemudian contoh yang ketiga, they are going to go to Bali next year. They adalah subjek kalimat. Nah, they dipasangkan dengan are. Lihat tabelnya. They dipasangkan dengan be, are. Oke. Kemudian going to dan go adalah verb one-nya. Oke, nah bagaimana dengan jika bentuk kalimatnya positif, negatif, ataupun interrogatif, kalimat tanya? Oke, kita lihat untuk kalimat positif dengan contoh, he is going to do the remedial test next Monday. Nah, ini adalah bentuk kalimat pernyataan. Positif, subjeknya he, kemudian be-nya is, going to, plus verb one, do. Nah, jika dirubah dalam bentuk negatif menjadi he is not going to do the remedial test next Monday. He, nah lihat subjeknya he, is, nah not-nya ditambahkan setelah be, setelah to be-nya. Jadi ini adalah not-nya ini adalah perbedaan dari positif menjadi negatif. Tidak. Oke. Untuk kalimat interrogatif, is he going to do the remedial test next Monday? Nah, to be-nya diletakkan di awal. Be untuk he ini adalah is, maka is-nya diletakkan di depan, kemudian diikuti oleh subject, kemudian going to, and verb one. Verb one-nya adalah do. Okay? Now we move to would like to. Apa yang menjadi perbedaannya dengan be going to? Would like to is used to show what you would be interested in doing. It is more about willingness to do something. In other words, would like is a polite way to say I want in English. Jadi, would like to ini adalah willingness atau keinginan. Nah, dalam bahasa Inggris, would like itu adalah bentuk yang lebih sopan dari I want. Oke, jadi dalam bahasa Inggris itu ada polite way-nya. Jadi ada formal ataupun informal. Jadi would like ini adalah bentuk formalnya, bentuk lebih sopannya dari I want.
For example, contohnya, she would like to visit her grandpa during her long holiday. Subjeknya adalah she, kemudian would like to, kemudian plus verb one, visit. Oke, seperti tabelnya, walaupun subjek, apapun subjeknya, dia tidak ada perubahan. Dia tetap would like to. Oke, sekarang kita lihat kalimat kedua, contoh kedua. He would like to answer the question. He would like to answer that question. Subjeknya adalah he plus would like to plus verb one, answer. Dia ingin menjawab pertanyaan tersebut. Jadi ingin, would like. Kemudian contoh yang terakhir, we would like to go shopping. Kami mau pergi belanja. Kami mau pergi berbelanja. Nah, subjeknya we, kemudian would like to, dan go ini adalah verb one-nya. Oke. Nah, untuk bentuk positif, negatif, ataupun interrogatif, kalimat tanyanya, kalimat positif, contoh untuk would like to, she would like to visit her grandpa during her long holiday. Dan ini adalah bentuk pernyataannya, kalimat positif. Dan ketika diubah menjadi negatif, not-nya ditambahkan setelah would. Jadi, she would not like to visit her grandpa during her long holiday. Dia perempuan tidak ingin mengunjungi kakeknya ketika libur panjangnya. Nah, untuk kalimat interrogatif, would she like to visit her grandpa during her long holiday? Jadi would-nya ini diletakkan di depan kalimat, kemudian diikuti subjek, kemudian like to, and then visit adalah verb one-nya. Alright. Sekarang kita lihat contoh percakapan dari expressing intention. Nah, situasinya adalah a long weekend is coming. Riri, Santi, and Bayu are talking about their holiday plans. Jadi, libur akhir pekan yang panjang akan datang. Riri, Santi, dan Bayu berbicara mengenai rencana liburan mereka. Riri, it will be a long weekend soon. Do you have any plans? Libur akhir pekan yang panjang akan datang. Apakah kalian punya rencana? Santi, I'm not sure. I don't have any idea yet. I think I might stay at home. Sepertinya aku nggak yakin. Aku belum punya rencana apapun. Kayaknya aku di rumah aja deh, kata Santi. Kemudian Bayu, stay at home? Well, you could do something more interesting. Di rumah aja. Kayaknya kamu bisa melakukan sesuatu yang lebih menarik deh. Kemudian Santi, so, what about you, Bayu? Do you have any plans? Jadi, gimana dengan kamu, Bayu? Apakah kamu udah punya rencana? Kemudian Bayu, definitely. My dad and I are going to go fishing. Tentu saja, ayahku dan aku akan pergi memancing. Lihat yang kalimat yang Miss underline, garis bawahi, dan bold. Ini adalah bentuk dari be going to. Kenapa menggunakan be going to? Lihat kalimat sebelumnya. Yang dikatakan Santi adalah any plans, rencana. Oke, rencana menggunakan be going to. Kenapa memakai are? Karena my dad and I adalah subjeknya. Jadi ini adalah jika di pronoun, ini diubah menjadi we. Oke. Jadi my dad and I menggunakan subject are, kemudian going to, and go ini adalah verb one-nya. Kemudian Santi, fishing. Are you going to go fishing in the river near your house? Memancing, apakah kamu
berencana pergi memancing sungai dekat dengan rumahmu? Kemudian Bayu, no, we plan to go fishing in a lake near my uncle's house. Would you like to come with us? Enggak, kami berencana untuk pergi memancing di danau dekat rumah paman saya. Apakah kamu mau bergabung dengan kami? Lihat, ini adalah bentuk kalimat tanya dari would you like. Would like. Oke. Untuk kalimat tanya, would-nya di depan, kemudian diikuti subjek, kemudian like to come. Ini adalah bentuk verb one. Oke, kemudian Santi, fishing, that sounds great, but I would rather stay at home than go fishing. Memancing, kedengarannya bagus, tapi aku lebih memilih di rumah aja daripada memancing. Kemudian Bayu, what about you Riri? What would you like to do on the long weekend? Bagaimana denganmu Riri? Apa yang mau kamu lakukan selama libur akhir pekan yang panjang? Nah, lihat kalimat yang Miss underline, yang Miss garis bawahi. What would you like to do? Nah, lihat. What ini adalah kata tanya. Diikuti oleh would. And then subjeknya. Subjeknya adalah you. Kemudian like to. Do ini adalah verb one-nya. Kemudian Riri. I have made a plan with my mother about what to do on this long weekend. We are going to practice baking cookies. Aku udah punya rencana dengan ibuku untuk apa yang akan kami lakukan selama libur akhir pekan yang panjang. Kami berencana untuk membuat atau memanggang cookies. Nah, lihat kenapa dia memakai going to, karena di kalimat sebelumnya dikatakan plan, rencana. Oke, jadinya pola kalimatnya we adalah subjeknya are, pasangannya adalah are. Kemudian going to, kemudian practice adalah verb one-nya. Kemudian Santi, that sounds like a very good plan. Kedengarannya itu adalah rencana yang sangat bagus. Bayu, have a nice long weekend everyone. Selamat menikmati akhir pekan yang panjang teman. Santi, you too. Kalian juga. Oke. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita untuk chapter 3 ini adalah expression of intention adalah ungkapan yang sering digunakan dalam bahasa Inggris baik untuk menyatakan atau menanyakan suatu niat atau rencana. Karena mengutarakan sesuatu yang belum terjadi, baik itu keinginan ataupun rencana, maka tenses yang dipakai adalah simple future. Itulah sebabnya baik going to ataupun would like menggunakan verb one. Jadi seperti tujuan pembelajaran kita, mampu menyatakan ataupun menanyakan suatu niat atau rencana. Well, this is the end of our English class today. Thank you very much for your attention. Jangan lupa untuk mencatat semua materi dalam video ini. Never give up to learn and see you!